malam ini kita akan membahas tentang mengantisipasi badai rumah tangga dengan memahami perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini hal yang paling mendasar ketika kita tidak mengenal satu sama lain gitu ya, dengan pasangan kita, pastinya kita nggak akan bisa mengerti gitu ya. Pertama nggak bisa mengerti dan nggak bisa merespon dengan tepat. Betul nggak sih? Betul ya. Jadi kalau misalkan perempuan adalah makhluk kode misalkan gitu ya, kalau kita nggak bisa menempatkan diri, pastinya kita akan ada konflik kayak gitu ya, mengalami konflik, bahkan ekstrimnya sampai ada lagi ya, misalkan permasalahan rumah tangga, bahkan ekstrimnya sampai mengalami yang namanya perceraian. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Maka dari itu di sini kita sama-sama belajar gitu ya, untuk memahami perbedaan laki-laki dan perempuan agar kita bisa mengantisipasi yang namanya badai rumah tangga. Meskipun gitu ya, sahabat siaga, ada yang belum menikah, itu bisa menjadi bekal gitu ya, bisa menjadi bekal buat kita semua untuk menjalani kehidupan rumah tangga nantinya gitu ya. Bahkan sebelum rumah tangga itu bisa kita identifikasi dari awal gitu ya, agar kita bisa meminimasi yang namanya konflik dalam rumah tangga gitu ya. Oke, nah malam hari ini spesial banget, diisi oleh pembicara yang luar biasa profesional ya, yang mana beliau ini dari Samawa Consulting telah menangani ribuan kasus gitu ya, ribuan klien. Jadi kita nggak perlu ragukan lagi gitu ya, kompetensi dari ini pembicara gitu ya, yaitu ada Salman Al-Fatani, konsultan pernikahan Islami dari Samawa Consulting, seperti itu. Oke. Nah, sebelum dimulai seperti biasa, Rama mau mengingatkan yang pertama, jadi sahabat siaga di sini yang mengikuti forum malam hari ini, untuk mengikuti forum dari awal sampai akhir pastinya ya, jangan sampai terlewat atau cuman di tengah-tengah doang gitu ya. Jangan sampai, karena nanti justru kalau kita ilmunya separuh-separuh doang itu juga nggak berguna gitu ya, atau kurang bisa diterapkan bahkan gitu ya. Jadi kalau kurang bisa diterapkan, nggak akan bisa menyelesaikan masalah gitu ya, atau mencegah masalah itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat, ikuti dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, jika dari sahabat siaga ada pertanyaan, langsung aja disampaikan di kolom chat ya, langsung saja sampaikan di kolom chat. Nanti akan ada waktu di mana pembicara bisa menjawab pertanyaannya dari sahabat siaga gitu ya. Sahabat siaga nanti bersabar aja kalau misalkan belum dijawab gitu ya di pertengahan materi, nanti di akhir sesi akan dijawab seperti itu. Dan nanti Rama petugas juga akan mengingatkan pemateri atau pembicara untuk menjawab pertanyaan dari sahabat siaga. Nah, jika sahabat siaga ada pertanyaan tapi malu nih, misalkan aduh aku takut atau khawatir identitasku kelihatan kalau di kolom chat, nggak apa-apa, disampaikan aja personal melalui kolom chat ya, langsung aja di klik kolom chat, dikirimkan ke Rama gitu ya, Rama dan Ali. Nah nanti Rama sampaikan tanpa menyebutkan nama, begitu ya. Oke, nah yang terakhir, sahabat siaga bisa siapkan catatannya, kemudian cemilannya dan juga minumannya, biar sahabat siaga bisa menikmati materi pada malam hari ini dengan dengan santai gitu ya. Jadi nggak perlu buru-buru atau ketinggalan, harus ngambil makanan dulu, harus ngambil cemilan dulu gitu ya, enggak. Tapi disiapkan mulai sekarang biar nanti bisa disimak bareng-bareng, begitu ya. Oke, nah kalau dari 1, 2, 3 udah siap, langsung aja kasih jempolnya, kasih semangat buat pembicara pada malam hari ini. Yuk, kasih jempolnya di kolom chat, boleh? Ayo, mana nih? Oke, Roman udah siap. Ada Indirawati. Ada Nina. Oke, banyak yang udah siap ya. Oke. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai ya. Nah, untuk waktu dan tempat
kami berikan kepada Salman Al-Fatani. Kepada beliau kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya ya? Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Recording in progress. Oke, nah sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Oke, kelihatan? Sudah? Kelihatan ya berarti ya? Oke. Baik, pada kesempatan hari ini tidak lupa ucap syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia serta hidayahnya kita bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas jasa beliau kita bisa merasakan nikmat iman dan juga Islam. Oke, buat teman-temanku semuanya hari ini kita akan masuk ya kan di topik pembahasan kita hari ini gitu kan, mengantisipasi yang namanya badai rumah tangga dengan pendekatan dengan memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum masuk lebih detailnya, ini sebentar. Nah, ini nggak kelihatan ya. Oke, nah, baik. Nah, secara pengantar lebih dulu nih. Kenapa sih alasannya kok topik ini kita ambil gitu kan? Karena sejauh ini menangani banyak klien, rupanya konflik itu berawal mula karena salah paham atau tidak memahami adanya perbedaan sifat dasar. Nah itu di sana. Nggak jarang masalahnya bukan selesai, tapi masalahnya semakin besar dan semakin rumit. Nah ini yang menjadi alasan ya pertama kenapa topik ini kita angkat. Berikutnya ada batasan yang di sana menjadi batasan topik kita hari ini adalah di sini adalah langkah antisipasi, kan? Bukan menanggulangi. Kenapa? Karena ini otomatis berbeda gitu kan, mengobati dan juga mencegah kan berbeda gitu kan. Nah ini harus dipahami ini adalah langkah antisipasi. Jadi bukan di tahap menangani atau menanggulangi ya. Lalu berikutnya fokus utamanya adalah ya penyebab karena ada perbedaan sifat dasar gitu kan, bukan karena perbedaan prinsip gitu kan, socio-culture, pola asuh orang tua sebelumnya, pengalaman hidup gitu kan, walaupun nanti beririsan, tapi fokus utama kita hari ini adalah di perbedaan antara laki-laki dan perempuannya. Nah itu di situ. Oke. Secara agenda nanti ada beberapa poin, ada 4 agenda ya kan dalam pembahasan. Karena kita ingin mengantisipasi ya kan badai rumah tangganya ya kan, badai konfliknya, maka kita harus paham dulu nih gitu kan. Konflik dalam hubungan itu seperti apa dan apakah itu dikatakan konflik ataukah malah bukan. Nah ini kita harus paham gitu kan. Jangan-jangan ada yang nggak paham. Oh ini konflik, kadang kan apalagi laki-laki tidak sepeka itu gitu kan. Nah berikutnya memahami perbedaan juga sifat dasarnya antara laki-laki dan perempuan. Nah itu seperti itu baru kita akan mencari gitu kan caranya mengantisipasi konflik itu seperti apa. Baru ditutup dengan hikmah. Oke. Nah ini kita sharing dulu ya di sini ya. Apa sih bentuk-bentuk konflik kan yang di sana timbul nih akibat ya kita nggak memahami ya kan perbedaan tersebut. Ini ada beberapa fase ya kan dalam hubungan, ketika masih ta'aruf gitu kan, terus habis itu menjelang pernikahan, setelah menikah, saat punya anak dan masa tua. Oke, saya mau tanya dulu nih menurutnya teman-teman yang ada di sini, sahabat siaga yang ada di sini, ketika masa ta'aruf biasanya konflik gara-gara perbedaan sifat dasar itu
contohnya seperti apa? Boleh di kolom komentar kita saling sharing. Ayo, kira-kira ketika masih ta'aruf nih, konflik gara-gara perbedaan itu, nah itu biasanya gara-gara apa? Gak paham sama emosi si perempuan. Oke, Rohman. Ada lagi? Kira-kira ketika masih masa ta'aruf, dulu yang sebelum menikah nih gitu kan, ada masa ta'arufnya dulu, konfliknya itu biasanya itu kayak gimana? Karena salah paham sama kata terserah. Ya, minder. Oke. Terus ada lagi nggak? Cukup? Suka kode-kodean. Pengalaman ya. Maunya diperhatikan. Oke. Nah ini saya buka ya. Ketika masa ta'aruf biasanya ada konflik yang seperti apa aja. Nah, biasanya gitu kan ya, yang sering terjadi nih gitu kan. Karena perbedaannya tadi yang katanya Roman, ya terserah mau kemana, ya kan? Ya milih tempat makan aja. Itu udah jadi konflik begitu kan. Nah, terus kode-kodenya wanita, aku pengen makan di sini sebenarnya. Salah dipahami oleh laki-lakinya gitu kan. Terus soal waktu luangnya dan kesibukannya, kadang ya tadi ya perempuan tuh pengennya diperhatiin gitu kan. Kok pasangannya ini ngilang nggak ada kabar? Wah, itu pasti jadi kucing-kucingan gitu kan, nyari ini di mana gitu kan. Bahkan juga ketika perbedaan menyikapi masalah gitu kan, itu juga biasanya terjadi. Terus menjelang pernikahan, nih yang pengalaman yang udah married gitu kan, boleh di-share nih gitu kan, ketika menjelang pernikahan, apa nih konflik yang terjadi? Buat yang belum nikah, akhirnya juga bisa belajar nih. Nah, itu di situ. Boleh, silakan. Ada yang mau mengasih pendapatnya? Ketika menjelang pernikahan, biasanya konfliknya apa aja? Atau yang mungkin belum menikah, pernah lihat abangnya gitu kan, atau saudaranya gitu kan, married berantem gitu. Nah, biasanya kenapa gitu kan? Atau ya bentuknya itu seperti apa? Tentang konsep pernikahan gitu, sifat asli mulai kelihatan. Oke. Ya, Bahtiar sama orang mau ya tentang konsep pernikahan ya bener. Masalah dana, ya betul sekali. Lebih sensitif satu sama lain. Kayaknya Rama curhat ya di sini. Ya, sama Ram. Nah, karena saya juga mengalami gitu kan, menjelang pernikahan juga banyak konflik gitu kan. Nah, mungkin kalau saya kasih beberapa adalah perbedaan nih soal konsep acaranya, mulai dari prewednya gitu kan. Bahkan yang pengalaman saya pribadi itu masalah baju dan juga dress code keluarga. Itu juga jadi konflik gitu kan. Ya kan, antara keluarga istri tuh pengennya gimana juga gitu kan, yang keluarganya laki-laki, perempuan, keluarga saya juga bagaimana. Nah, terus kita di tengah-tengahnya, kita pun juga akhirnya ikut konflik masalah itu gitu kan. Nah, catering gitu kan, dan ini yang sering terjadi. Apa itu si perempuan gitu kan menanyakan, ini misalkan udah taarufnya lama gitu, udah punya kedekatan yang lama, ditanyain gitu kan, kapan kamu mau nikahin aku? Nih pikiran laki-laki tuh kadang ini yang jadi salah paham gitu kan. Apa ya, dibilang nggak mau tanggung jawab, padahal ya di pikiran laki-laki bisa jadi gara-gara apa ya, mikirin modalnya buat pernikahan itu gimana. Nah, ada yang semacam itu. Nah, terus habis gitu ketika setelah menikah nih, langsung aja ya supaya menghemat waktu, ada perbedaan dalam membaca maps. Ini saya alami gitu kan ya, istri itu suka menjadi navigator gitu kan, yang saya amanahi, tetapi suka nyasar. Ini karena ya ini juga ketika diteliti ada faktor di sana memang
ya hubungannya dengan sifat dasar gitu kan. Kebanyakan perempuan gitu kan, ya memang nggak bisa baca maps gitu kan. Ada seperti itu. Terus perbedaan dalam memandang kebersihan, kerapian gitu kan. Terus nah, ya kan bener kan, bisa ya konflik gara-gara Google. Bisa, sangat bisa gitu kan. Saya sering tersasar gitu kan, gara-gara Google Maps gitu kan. Ya kadang ini beneran kesini gitu kan, beneran sampai saya harus bertanya berkali-kali begitu. Nah terus masalah keuangan gitu kan, juga bentuk pelayanan. Terkadang ini nggak dikomunikasikan gitu kan. Nah khususnya biasanya terjadi ke perempuan ya, di perempuan ya maksudnya, nggak mengkomunikasikan pengen dilayani seperti apa gitu kan oleh suaminya. Ini juga jadi konflik begitu. Begitupun sebaliknya, yang laki-laki pengen dilayani seperti apa, itu pun juga jadi konflik. Ya begitu. Saat punya anak juga sama gitu kan ya. Ada pengalaman klien kami tuh dari awal ngasih nama aja udah konflik begitu kan. Ini namanya terlalu girly. Jangan, ini anak kita cowok kok. Nah, itu juga jadi konflik gitu kan. Pola asuh apalagi gitu kan. Sampai ya di pendidikan anak itu jadi konflik gitu kan. Terus ketika masa tua ini juga pernah menangani klien gitu kan. Ini terjadi perbedaan memilih menghabiskan hari tua gitu kan. Ada dari pihak istri tuh pengennya udah kita ikut anak aja lah gitu kan. Aku pengen deket sama cucu gitu kan. Nah yang pihak laki-laki gitu kan nggak mau gitu kan. Ya kita jangan ikut anak-anak lah gitu kan. Kita udahlah hidup sendiri aja dan seterusnya. Itu nggak ketemu gitu kan di tengahnya, konflik bahkan. Nah ini terjadi begitu kan. Nah oleh sebab itu ini yang nantinya coba kita pahami gitu kan ya, dan bagaimana menyikapinya. Oke. Nih, ada hadis gitu kan yang mengatakan bahwasanya prestasi tertinggi iblis itu bukan menyesatkan orang yang masih single, tapi di sana itu memisahkan orang yang sudah berumah tangga. Gitu kan. Oh, ini ada para pasukan iblis gitu kan. Nah, si raja iblisnya ini nanyain, apa prestasimu? Oh, aku berhasil membuat orang berbuat maksiat. Biasa gitu kan. Apa prestasimu? Aku berhasil membuat orang di sana itu melakukan tindak kejahatan. Biasa gitu kan. Nah, yang ketiga gitu kan, apa prestasimu? Aku berhasil membuat ini kan rumah tangga ini konflik, akhirnya bercerai. Langsung dikasih tepuk tangan sama raja iblisnya. Nah, ini nunjukin bahwasanya iblis itu akan menggoda gitu kan setiap rumah tangga ya kan, entah dengan cara apapun gitu kan, akhirnya membuat konflik. Ketika konflik ini nggak bisa diselesaikan, nah maka jalan keluar terbaiknya adalah dengan berpisah. Nah di saat itulah gitu kan ya, para setan ini gitu kan, iblis ini sangat gembira. Ini termasuk prestasi yang sangat luar biasa. Kenapa kok sampai begitu? Karena kalau menikah terus pisah, dampaknya itu sistemik, gitu kan, ke anak-anak, gitu kan ya, ke pasangan, gitu kan, bagaimana mengobati trauma perceraian, gitu kan, nanti keluarga besarnya bagaimana juga, kayak gitu, karir juga pasti akan berpengaruh, kompleks begitu kan. Nah makanya nih, kenapa sampai ada hadis semacam ini, karena ya ini gitu kan, ada dampak yang di sana itu sistemik. Kalau mungkin personal gitu kan tadi ya, mau iblis menyesatkan secara personal, ya udah dosanya personal. Nah kalau udah berumah tangga, bisa jadi dosa jariah begitu kan. Nah itu di situ. Nah oke. Ini hasil penghayatan saya, ini hasil perenungan saya ketika menfokusi ya kan profesi ini. Saya menemukan sebab-sebabnya gitu kan. Rumah tangga bisa konflik itu apa aja sih ya gitu kan yang sering terjadi. Nah, yang pertama, konflik terjadi itu biasanya gara-gara apa? Rasa jenuh atau rasa capek. Ini yang sering klien kami keluhkan gitu kan. Saya capek Pak Ustadz gitu kan. Saya capek Pak gitu kan, melihat kelakuannya suami gitu kan. Ataupun juga laki-lakinya, saya tuh capek gitu kan. Istri tuh kayak gini terus gitu. Nah itu seperti itu. Kedua, kecewa. Kayak gitu kan. Karena merasa suaminya nggak sesuai gitu kan dengan ekspektasi, dengan apa yang di sana itu diharapin gitu kan sebelum-sebelumnya.
Belum lagi ya kan ada sifat-sifat yang ternyata lu kok begini berubah gitu kan. Yang di sana juga dipicu gara-gara apa? Kelalaian atau kesalahan. Ada juga perbedaan sudut pandang ini yang menyebabkan jadi konflik. Nah, ini yang saya tandai berbeda gara-gara ada kesalahpahaman. Oke ya, jadi kedudukan tidak memahami perbedaan itu bikin salah paham gitu kan. Dan kalau salah paham ini nggak diselesaikan, nah itu akan ngefek jadi kecewa, jadi jenuh gitu kan, salah menyikapi gitu kan. Nah itu sampai seperti itu. Dan ini kalau udah jadi benang kusut, nah itu loh yang bahaya. Oke, ada juga karena pihak orang lain gitu kan, entah itu berantem sama saudaranya, berantem sama orang tua atau mertuanya gitu kan, atau pihak ketiga. Atau kombinasi di antaranya gitu kan. Nah, gara-gara salah paham, nah tadi yang saya bilang jadi jenuh gitu kan, atau jadi kecewa. Nah, kombinasi di antara itu. Secara umum sebenarnya kalau ada rasa jenuh ya solusinya gampang. Ya menghilangkan rasa jenuhnya gitu kan. Kasih jeda dulu gitu kan. Kalau kecewa ya mengobati rasa kecewanya gitu kan, dikomunikasikan juga kan. Kalau ada kelelahan pasangan gitu kan ya diingetin gitu kan, dan yang diingetin pun harus ada kesadaran diri gitu kan, mau minta maaf, mau memperbaiki. Kalau ada perbedaan sudut pandang ya menyatukan sudut pandangnya gitu kan, atau mencari jalan tengahnya gimana supaya ya kedua belah pihak itu merasa diuntungkan gitu kan. Kesalahpahaman simpel gitu kan ya meluruskan kesalahpahaman. Emang ya kita ini kelihatan gampang solusi umumnya, prakteknya yang susah. Orang lain, nah biasanya memang kalau jalan ketika konflik dengan ada pihak-pihak lain ini yang memang harus ada mediatornya gitu kan, harus ada penengahnya. Nggak jarang gitu kan ketika konflik dengan orang lain nggak ada yang memediasi, nggak ada yang menengahi, malah konfliknya tambah jadi keruh. Yang hari ini kita banyak lihat ya seliweran di TikTok gitu kan ya, malah kalau ada konflik bukan dikomunikasiin ke orang yang bersangkutan, tapi malah di-share gitu kan ya, disebarluasin sampai jadi viral gitu kan. Nah itu malah bukan solusi sebenarnya gitu kan. Oke, terus habis itu kalau ada kombinasi ya, maka kombinasi gitu kan solusi-solusi ini. Ini secara kedudukan gitu kan, maka fokus kita adalah agar gitu kan masalah kesalahpahaman ini gitu kan, ini yang di sana bisa kita minimalisir. Oke, ini ada video, mungkin kita bisa tonton videonya dulu, nanti bisa teman-teman respon gitu kan ya. Oke, ini bisa nggak sini diulang? Kelihatan kan ya? Nah ya kan, POV-nya berbeda antara perempuan dan laki-laki. Oke, saya ulangi sedikit lagi. Ya kan? Dalam pikirannya perempuan, gak diajak ngobrol, gak sayang. Dalam pikirannya laki-laki, mikirin yang lain. Ada salah paham. Oke, ini yang sering tadi ya Rohman tadi bilang. Oke, ya
Nah, seperti itulah ya. Salah. Nah, oke. Itu tadi gambaran ketika bisa nggak sih? Ketika dimana contoh gitu kan ya, contoh kasus ya ketidakberhasilan memahami gitu kan perbedaan, ya akhirnya ya jadinya salah paham gitu kan, jadi konflik kayak gitu. Nah, terus berikutnya ini saya akan mau jelasin kenapa sih salah paham ini tuh nanti itu memicu gitu kan ya konflik-konflik yang lainnya. Nah ini, jadi yang namanya konflik itu bisa jadi sebuah bola salju ya, dia menggelinding semakin membesar. Gara-gara apa? Oke, awalnya salah paham, nggak ada ya. Terus yang berikutnya ada respon yang negatif, kayak begitu. Direspon lagi negatif, ya kan, oleh pasangan tadi. Direspon lagi negatif oleh pasangan. Terus gitu kan dia, ya nggak selesai-selesai. Atau kalau nggak gitu yang kedua, gitu kan, salah paham metode awalnya, direspon positif dulu. Oke, ternyata diulangi lagi sikapnya. Oke, awalnya yang semula positif, akhirnya direspon jadi negatif gitu kan. Ya jatuhnya ya akhirnya jadi capek begitu. Yang awalnya ya oke, aku berusaha untuk merespon secara positif gitu kan. Ujung-ujungnya ya karena ngelihat terus-terusan nggak ada perubahan gitu kan, ya jadinya responnya jadi negatif gitu, capek. Seharusnya kita bisa, nah ini yang seperti C, salah paham ini gitu kan, harusnya apa ya, direspon secara positif dulu. Oke ya, nah dikomunikasikan agar ya orang ini gitu, pasangan kita ini memahami. Nah, ini juga bisa ngerespon secara positif. Oke ya, ada win-win solutionnya gitu kan, ada musyawarah mufakatnya. Nah maka ya masalah kesalahpahaman itu selesai. Simple gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kayak yang video tadi gitu kan, jadi rumit gitu kan gara-gara kesalahpahaman semacam ini. Nah makanya kan di sana seharusnya ketika ada konflik, nah maka langkah yang bisa kita lakukan adalah seperti langkah yang C, jangan sampai konflik itu malah jadi bola salju. Nah seringkali klien-klien kami itu salah paham awalnya, jadi ngerembet karena responnya yang negatif, jadi kesalahan respon. Nah memicu gitu kan, amarah pasangannya, direspon lah jadi negatif pula, direspon negatif lagi, terus kayak begitu bola salju. Atau yang kedua gitu kan ya, awalnya ya ada kesalahpahaman, ya masih bisa nih ngerespon secara positif, tapi nggak dikomunikasiin. Ya udah sikapnya diulang akhirnya begitu kan, ya udah capek jadinya gitu kan. Nah ini yang di situ sering banget gitu kan, yang klien-klien yang kami tangani itu gara-gara seperti itu. Contoh, nah ini kita masuk contoh nih biar lebih konkret ya, kayak gimana sih nih. Dari cowoknya dulu, kamu kenapa sih gitu kan, seharian ngambek terus, aku salah apa sih, begitu kan. Nah kata-kata saktinya pikir aja sendiri gitu. Wah ini kata-kata sakti dari perempuan yang membuat laki-laki langsung jedar kan. Ya udah terserah kamu aja lah, capek ngadepin kamu gitu kan, kelakuanmu yang semacam ini tuh ngeselin. Nah dari laki-lakinya kepancing emosinya, ya udah makin kepancing lagi gitu kan ya dari perempuannya. Oh jadi kamu mau ninggalin aku, kamu nggak mau nerusin rencana pernikahan kita, kamu mau kabur gitu aja. Dasar semua laki emang sama aja. Nah kata-kata semacam ini kan bukan hanya di FTV gitu kan, bukan hanya di sinetron begitu, tapi ya memang real gitu. Nah kalau kita cek seperti tadi, ini ada yang ngechat sebentar, laki-laki delay. Nah ini kayak gitu kan dia. Kenapa sih itu bisa jadi salah paham? Pikir aja sendiri gitu. Nah kita tahu kalau perempuan lagi PMS emosinya itu
kadang susah ditebak gitu kan, kadang ya bergejolak dengan begitu mudahnya gitu kan. Nah ini harus dipahami gitu kan, ini MS nggak nih gitu kan, atau kenapa nih kok cemberut terus gitu kan, ngambek ini kenapa gitu. Nah ketika kesalahpahaman ini tuh bisa ngasih teka-teki gitu kan, pikir aja sendiri ngasih teka-teki gitu kan. Ya udah, di reaction yang di sana itu berlebihan lagi oleh pihak laki-laki, marah dan kecewa, makin rumit gitu kan. Apalagi kalau teman-temannya terlibat, keluarga terlibat karena gitu kan, ya kan. Yo kamu rencana pernikahannya kamu mau batalin, wah udah serang mentalnya lagi-lagi. Ini contoh pertama ketika masih taruh. Contoh yang kedua, nih ini salah pahamnya di laki-laki ya. Yang biasanya nih yang sering terjadi, kemana aja baru ngabarin kamu selingkuh ya, hubungin mantan kan, ya udah sana sama mantanmu aja. Wow, langsung gara-gara nggak ngabarin seharian gitu kan, ini langsung ditodong pertanyaan yang semacam ini, dituduh. Nah, awalnya masih positif nih gitu, astagfirullah kamu ngomong apa barusan, bisa-bisanya kamu nuduh aku selingkuh, udah ya jangan cari gara-gara please kan. Ya kamu nggak ada kabar, ngilang seharian, di WA checklist 1, di telepon nggak diangkat, terus apa kalau nggak selingkuh? Wah, dicerca pertanyaan semacam itu ya, itu dan semacam itu. Udahlah kita putus aja. Wah, perempuan nih. Terus dari laki-lakinya akhirnya ya udah, respon berikutnya jadi negatif gitu kan, capek ya kan. Kalau kamu punya buktinya boleh kamu bilang kayak gitu, aku nih lagi ada masalah di kantor, tambah kamu tuduh aku selingkuh, balikan sama mantan lah gitu kan. Oke kalau kamu mau putus gitu kan, ya udah kita putus. Nah ini dramanya terjadi gitu kan. Kalau kita cek lagi, ya ini awalnya ya ada salah paham gitu kan ya. Yang laki-laki ya ada masalah nih di kantor, kadang nggak ngabarin gitu kan, dia ngilang seharian, ada masalah di kantor gitu kan, pengen nenangin diri gitu kan. Nah jadi salah paham oleh si perempuan, diresponnya awalnya positif nih sama laki-laki gitu kan, tuduhan-tuduhannya. Tapi si perempuan ngancem malahan, ya udah diresponnya jadi negatif. Umi, kenapa nih? Lagi di posisi saling dingin karena suami mengkhianati. Awalnya dia kayak bersalah dan minta maaf. Baik banget, makin kesini malah kalau aku emosi, dia juga emosi. Oke, nanti ya saya jawab ya Umi ya. Nah, ini contoh yang di sana itu ketika masih ta'aruf ya kan, ada kesalahpahaman seperti ini. Terus berikutnya pas rumah tangga, dasar laki-laki nggak bertanggung jawab, sibuk apean mulu, nggak lihat apa istri pontang panting sana sini dan ngurus rumah, ngurus anak, punya suami tapi kayak nggak punya suami. Nah ini yang apa ya, banyak gitu kan klien kami yang di sana itu ketika udah emosi gitu kan, wah kata-kata kayak begini itu keluar gitu kan dari lisannya. Nah suami nggak terima gitu kan, suamimu ini kerja gitu kan, panas-panasan, hujan-hujanan, jungkir balik juga gitu kan, buat siapa? Buat kamu sama anak-anak. Kalau kamu ngerasa nggak punya suami, ya udah aku wujudin sekalian gitu kan, akan jadi kenyataan kata-katamu. Panas gitu kan, sama-sama panas kan, dia lakuin gitu kan, biar istrimu jadi janda sekalian. Enak jadi janda, nggak usah capek-capek ngadepin suami macam kamu. Nah, malam ini juga pulangin aku ke orang tua. Wah ini konflik yang di sana bisa dibilang klien kami gitu kan, ya kami karena menghadapi keluhan-keluhan semacam ini. Kalau kita cek lagi gitu kan, kenapa? Satu gitu kan, ya salah paham nih, suaminya cuek, sibuk HP dan seterusnya gitu kan. Nah tapi di overreaction gitu kan oleh pihak perempuan dengan ya caci makian kayak gitu, tanpa berusaha memahami dulu gitu kan. Dan dari pihak laki-laki pun juga jadi overreaction pula gitu kan, caci maki balik gitu kan, dan juga akhirnya jadi
Ya, halo. Sepertinya sinyal dari pembicara sedang ada masalah ya. Oke, betul kan? Jadi ini bicaranya tiba-tiba keluar. Gak apa. Gimana, Mas Salman? Sudah gabung? Saya? Oke. Sedangkan mic-nya bisa di on kan, Mas Salman? Sudah nyala apa belum? Tes? Sudah. Oke. Oke, mana tadi ya? Yang contoh keempat. Oke, nah ini contoh yang keempat. Oke, kamu bisa nggak sehari aja nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah? Bisa nggak? Gitu kan? Suntuk gitu, capek dengernya. Jangan kayak setan dong, marah-marah mulu isinya. Wah, ini laki-lakinya gitu kan. Nah, oh jadi istrimu kayak setan, gitu kan? Oh jadi kamu nggak bahagia selama ini hidup sama aku gitu kan? Ya udah kita pisah aja lah. Oh nantangin ya kamu. Oke kalau itu maumu. Ini juga banyak gitu kan di sana kami dapati gitu kan keluhan-keluhan semacam ini. Nah, awalnya kenapa? Ya salah paham gitu kan, melihat ya istrinya kok galak ini kenapa gitu. Tapi responnya, reactionnya dari laki-laki ya berlebihan gitu kan. Akhirnya ya caci makian muncul. Nah, dari pihak perempuan juga berlebihan gitu kan ngeresponnya. Nah, caci makian juga muncul, ngancem juga akhirnya diancam balik. Ya udah makin rumit lah rumah tangga itu. Oke, ini contoh-contoh konflik gitu kan yang di sana. Sebenarnya kalau kita telusuri ya memang ada kesalahpaham dalam memahami nih adanya perbedaan sifat dasar. Oke, menurut ini ya M. Gottman, PhD, beliau adalah seorang psikolog dan juga rekannya Nan Silver menyebutkan ya dalam bukunya ini ya The Seven Principles of Making Marriage Work. Ada 4 gejala saling menjauh antara suami dan istri. Pertama dimulai dengan apa? Dari mengkritik. Kedua mencela. Ketiga membangun benteng gitu kan. Udah sama-sama ego gitu kan. Dan akhirnya yang keempat saling menyalahkan. Nah ini proses atau tahapan-tahapan kenapa sih gitu kan konflik itu bisa pecah dan seterusnya gitu kan. Karena ini awalnya gara-gara ada kritik begitu kan ya, terus habis itu saling mencela gitu kan, ternyata saling membangun benteng, dan yang keempat saling menyalahkan. Ibaratnya itu udah terjadi pertarungan gitu kan dalam rumah tangga. Ya kita bisa lihat tinju misalkan, ini saya contohkan seperti petinju nih gitu kan. Kenapa bertanding di ring gitu kan? Karena ya pengen menang gitu kan. Akhirnya outputnya adalah menang dan kalah. Masalahnya baik yang menang ataupun yang kalah sama-sama babak belur. Nah kalau rumah tangga nih gitu kan berantem begitu gitu, hakikatnya apa ya, sama-sama sakitnya gitu kan, sama-sama babak belurnya sebenarnya. Nah oleh sebab itu nih gitu kan, ini harus dipahami banget gitu kan, jangan sampai konflik itu malah ya di titik udah bangun benteng begitu kan, udah akhirnya saling menyalahkan. Udah di titik itu pasti sama-sama apa sebenarnya, sama-sama sakitnya. Nah kan, dan otomatis apakah
sama-sama salah, ya jelas gitu kan. Karena tadi ya kan, oke ada kesalahpahaman, direspon dengan negatif. Ini kan ya respon yang kurang tepat. Direspon negatif loh, jadi salah gitu kan. Salah pertama, salah kedua, lanjut lagi ada kesalahan berikutnya, terus nah. Jadi bola salju konflik. Nah ini yang sering nggak disadari begitu kan. Ini loh konflik. Seperti itu. Oke, itu tentang konflik. Sehingga kita bisa pahami ya sama-sama ya. Bisa terjadi konflik pun ada tahapan gitu kan ya. Dan jangan sampai konfliknya itu membesar gitu kan. Sebenarnya kesalahpahaman ini bisa diminimalisir ketika apa? Respon kita pun tepat. Ketika respon di awal itu tepat, nah maka gitu kan, insya Allah gitu kan, berikutnya ini akan menjadi respon yang tepat pula. Nah itu di situ, ini berkaitan dengan konflik tadi. Oke, nah terus berarti apa yang berikutnya ini? Kesalahpahaman ini harus diluruskan nih. Nah berarti apa? Kita harus memahami perbedaan dari laki-laki dan perempuan. Yang pertama, laki-laki tuh dominan akal pikiran gitu kan. Kalau perempuan lebih dominan perasaan. Ini udah jadi settingan ya. Udah Allah men-setting laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, yang laki-laki memang lebih dominan apa? Di sisi logiknya gitu kan, nalarnya. Nah, sementara perempuan gitu kan, ya memang lebih dominan di perasaannya. Bukan berarti perempuan nggak punya akal ya, enggak. Tapi punya gitu kan. Tapi ini ngomongin dominasinya gitu kan. Nah, makanya terkadang ketika emosi itu, ya itu yang mengendalikan banyak di perempuan adalah sejatinya bukan logika berpikirnya gitu kan, tapi ya perasaan-perasaannya. Nah ini yang harus jadi dipahami dulu ya kan. Ada perbedaan mendasar begini. Kenapa? Karena ini akan ngefek nih ke berikutnya. Terus selain dominan akal, kalau di laki-laki itu kebutuhan biologisnya itu lebih tinggi, ya gitu kan. Nah ada penelitian itu meneliti gitu kan, otak laki-laki itu besarnya itu ya isinya tentang seksual. Makanya laki-laki itu kan makhluk visual gitu kan, ngelihat lekuk tubuh aja nih dari wanita, dari lawan jenis itu udah bisa timbul syahwat gitu kan. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya beda gitu kan. Nggak terlalu, bukan berarti nggak ada ya, tapi nggak terlalu. Nah, tapi kalau laki-laki nih, ngelihat sedikit aja udah gitu, pasti hasrat itu bergejolak. Nah, rata-rata seperti itu. Ini perbedaan berikutnya. Terus perbedaan berikutnya lagi apa? Logika berpikirnya laki-laki itu lebih makro gitu kan, lebih luas, lebih menyeluruh gitu kan. Sementara kalau perempuan lebih ke hal yang mikro, detail gitu kan. Makanya nih ada seliweran gitu kan waktu itu di IG. Perempuan itu ibarat Google Maps kalau di rumah. Dia bisa tahu nih letak barang-barangnya itu di mana gitu kan. Nah itu seperti itu karena memang perempuan lebih teliti gitu kan, dan juga lebih detail. Laki-laki ya untuk hal semacam itu nggak terlalu. Makanya banyak laki-laki tuh yang sering banget lupa kunci kendaraannya itu naruhnya di mana gitu kan. Nah ini karena banyak nih ya kan hal yang dipikirin, banyak yang nggak fokus gitu kan untuk hal yang sepele gitu, hal yang kecil. Dia lebih memikirkan hal yang lebih besar gitu kan. Nah kebalikannya, kalau perempuan nih banyak hal yang mendetail yang dia pahami, yang dia akan bisa concern di sana gitu kan. Nah tapi hal yang besar kadang yang makro, nah itu kurang kelihatan. Ini yang juga jadi pemicu tadi ya kan. Di video yang pertama tadi gitu kan, yang dia meluk pas tangannya itu kan gitu kan, dalam pikiran perempuan dia kok cuek ya kan, dia nggak banyak omong, dia udah nggak sayang lagi ya sama aku. Nah, ini kan begitu. Kenapa? Karena memang mikirnya di soal itu gitu kan, bentuk rasa nyamannya tadi gitu kan, kok beda ya sama yang dulu gitu kan. Nah tapi laki-laki mikirnya beda gitu kan, waduh nanti cicilan gitu kan, nanti buat skincare-nya. Nah ini perbedaan sudut pandang ini gitu kan, perbedaan cara berpikir ini yang terkadang jadi pemicu salah paham itu. Laki-laki itu single tasking gitu kan, kalau perempuan bisa multitasking. Nah ini juga nunjukin gitu kan, kadang kita dikasih ini karena rumah tangga ya, ada
challenging tersendiri gitu kan ketika saya tuh disuruh belanja atau dititipi gitu kan, nanti beli ini beli ini beli ini beli ini ya gitu kan, nanti jangan lupa beli ini juga, kalau di toko situ nggak ada, beli aja yang di toko sini gitu kan. Oh oke oke, tengah jalan kadang ya masih aja gitu, lo ini kok lupa gitu kan, lo ini kan aku udah suruh tadi dan seterusnya. Nah karena ya dia single tasking gitu kan, apa yang di sana itu tidak tercatat gitu kan, ya akan bisa lupa gitu kan, beda lokasi beda tempat aja juga kadang bisa lupa. Nah tapi kalau perempuan bisa multitasking, kita tahu gitu kan, ada ibu yang di sana lagi gendong anak gitu kan, bisa sambil masak, bisa sambil teleponan gitu kan, bisa membangun dunia begitu kan. Jadi perempuan tuh bisa multitasking gitu kan, dia bisa mengerjakan tugas itu dalam satu waktu. Oke, terus kalau laki-laki dia berpikirnya lebih statis gitu kan, lebih kaku, A ya A, B ya B. Tapi kalau perempuan lebih random, makanya terserah gitu kan. Terserah ini yang diucapin, tapi yang dipikirin sama yang dirasain bisa jadi nggak sama. Nah itu di situ. Perempuan pun juga kadang ya tadi ya kan, karena perasaan yang lebih kadang mendominasi, kepicu gitu kan, atau kepancing perasaannya, ya udah dia kadang yang keluar itu ya sebenarnya itu perasaannya, bukan murni kadang dari hatinya atau dari pikirannya. Terkadang ini yang nggak dipahami gitu kan, ini yang juga bikin salah paham. Nah itu di situ. Jadi kalau perempuan nih omongannya bisa A, tapi sebenarnya pengennya B, pengennya C gitu kan. Tapi kalau laki-laki ya apa yang diomong gitu kan, itu ya apa yang dipikir dan apa yang di sana itu yang dirasain gitu kan. Nah makanya di sini kalau laki-laki itu menyederhanakan, oke ya, agar bisa fokus diselesaikan satu-satu. Kalau perempuan enggak, gitu kan, nggak bisa nih menyederhanakan. Semua masalah itu penting, gitu kan. Ya kalau bisa diselesaikan sekaligus. Nah ini loh, cara memecahkan masalah, cara menyelesaikan apa ya, challenge gitu kan dalam kehidupan itu udah beda gitu kan. Kenapa? Karena memang cara berpikirnya berbeda gitu kan, cara merasanya juga berbeda gitu, ada kebutuhan-kebutuhan yang juga berbeda. Nah maka otomatis berkomunikasi nanti pun juga akan harus berbeda. Nih contoh, kalau ngomong sama laki-laki nih ya ibu-ibu gitu kan, dan juga para single ladies di sana, kalau ngomong sama laki-laki, oke, tunjukkan fakta. Tunjukkan data-data, kalau bisa benefit-benefit gitu kan, sederhanakan bahasamu. Jangan pakai kode-kodean, nggak paham laki-laki itu, nggak peka gitu kan. Saya pernah ada case yang di sana itu istri tuh pengennya apa gitu kan, dia nggak ngungkapin secara lugas gitu kan. Nah waktu itu kalau nggak salah lapar gitu kan, nggak mau mampir di sini gitu kan, nggak nanti aja pas pulang gitu. Benar nggak mau gitu kan, nggak gitu kan, pas nyampe rumah udah langsung buka kulkas gitu kan, nyari cemilan gitu kan, udah langsung masak gitu kan. Oh lapar ya ternyata, kenapa nggak disampaikan kalau lapar gitu. Nah kadang itu nggak ngomong apa yang di sana yang sesungguhnya gitu. Nah nggak bisa memahami itu gitu kan. Contoh misalkan lagi uring-uringan pengen dipelukin dan seterusnya, itu nyampeinnya juga pengen dipeluk lo gitu kan, enggak, tapi kadang apa ya bikin drama dulu gitu kan, entah itu guling ditendang-tendang gitu kan, bantal ditendang-tendang gitu kan, tiba-tiba ngambek gitu kan. Biasanya kalau ngambek kan benar kan. Ini kan kode-kodenya kan begitu gitu, nggak peka laki-laki itu gitu kan, karena ya mereka fokus pada satu titik begitu kan. Nah siapa nih yang komen nih, kok relate? Nah itu begitu ya, nggak cuma Rama aja gitu kan, saya pun juga ngerasain. Oke, kalau ngomong sama perempuan, komunikasi sama perempuan, siapa lagi nih yang ngechat nih? Oke, nah kalau perempuan nih, komunikasi sama perempuan ketika apalagi lagi marah gitu kan, lagi ngambek, kita harus pahami perasaannya dulu gitu kan. Dengan apa? Validasi perasaannya kan.
Oke, aku paham kamu sedih. Oke, aku paham kamu lagi kecewa gitu kan. Aku minta maaf ya. Nah, ini validasi dulu nih perasaannya gitu kan. Redam emosinya gitu kan dengan bisa pegang tangannya gitu kan atau kasih pelukan gitu kan supaya dia tuh ngerasa nyaman, ngerasa tenang kayak begitu kan. Nah, baru kita jelasin. Terkadang kan gitu ya, lagi ada konflik, marah, laki-laki tuh cenderungnya langsung ngejelasin secara logika. Padahal perempuannya lagi marah. Udah mental pasti ya kan, nggak nyampe gitu kan. Karena ya otomatis dari pihak perempuan pun dia ngerasa dia benar gitu loh. Nah sementara dari kita pengen masuk, pengen nyampein gitu kan. Kalau nggak memahami perasaannya dulu, nggak dibuatin tenang dulu, logika kita itu nggak akan masuk, penjelasan kita itu nggak akan masuk. Oleh sebab itu gitu kan ya, tenangin dia dulu, baru akhirnya sampein logikanya. Misal lagi ngambek nih, ya, misalkan begitu kan ya. Nah, kita harus rayu ibaratnya gitu kan ya, bahasanya kan kita rayu. Kamu kenapa gitu kan? Kamu lagi marah nih gitu kan. Pikir aja sendiri, misalkan gitu kan. Oke, baik gitu kan. Oke, aku paham kalau kamu marah, aku paham kamu sebel. Kamu mau nenangin diri dulu nggak gitu kan? Mau aku pelukin nggak gitu kan? Misalkan gitu kan. Ya udah langsung aja. Itu adalah kode gitu kan buat dia itu dipelukin gitu. Nah ini tenangin gitu kan. Ketika dia udah tenang gitu kan. Makanya nih kalau istri kita ngambek atau pasangan kita mau yang udah punya istri ya nih ya, jangan pernah diemin, itu bahaya. Walaupun dia yang salah nih gitu kan, jangan pernah didiemin, itu malah bahaya gitu kan. Ini kita harus melakukan aksi gitu kan, kita harus menenangkan perasaannya dulu. Kenapa? Kalau ini terakumulasi gitu kan ya, ini bahaya banget. Banyak sekali yang ini nggak disadari oleh suami-suami di luar sana gitu kan. Istrinya itu lagi marah, istrinya tantrum begitu, nggak segera diterangin gitu kan, nggak segera dipelukin gitu kan ya, dipegang tangannya gitu kan, dilindungi dan seterusnya, nggak divalidasi perasaannya, malah dibiarin gitu kan. Ini sekali lagi gara-gara sikap yang semacam ini akhirnya apa, si perempuan pun tadi ya kan jadi salah sikap gitu kan, makin marah lagi. Dasar laki-laki nggak peka gitu kan, dasar gitu kan, semua laki-laki sama aja. Nah pasti kata-kata mutiaranya tuh keluar gitu kan, aku seperti nggak punya suami, udah pasti akan begitu. Nah kenapa? Karena di saat seperti itu dia ngerasa sendiri. Nah makanya nih kita harus datang untuk nunjukin kamu nggak sendirian loh. Nah itu seperti itu, ini yang harusnya dilakuin. Nah kalau bisa nih dengan bahasa yang halus, apalagi ya kan kelemah lembutan, dengan menatap menatap. Oh my god. Oh my god. Oke, sepertinya sinyal lagi ya yang bermasalah ya. Oke, sahabat siaga, Oke, sambil sinyal pembicara udah masuk ya. Ya, oke, siap. Silakan. Mohon maaf ya teman-teman, sinyalnya memang hari ini sedang kayaknya butuh dipahami sinyal ini. Oke, ini ya. Lanjut. Nah, perbedaan berikutnya lagi. Laki-laki itu seperti karet gelang, ini di buku Mars and Venus ya, beliau menyimpulkan seperti itu, dan perempuan itu seperti gelombang, dia naik dan turun. Nah, mungkin ini bisa dilihat bukunya nih, udah kelihatan kan? Duh. Oh, belum aku share ya. Nah, seperti ini. Ini bukunya.
Dari buku Mars and Venus di sini menjelaskan kenapa sih kok laki-laki itu seperti karet gelang dan wanita seperti gelombang. Kenapa? Karena sekali lagi ini dipengaruhi tadi ya kan. Kalau laki-laki itu dominansi di akal pikirannya, kalau perempuan di perasaannya. Perasaan wanita itu ya seperti gelombang, makanya bisa berubah dengan cepat. Kadang gitu kan, jadi tsunami. Kadang juga bisa dengan tenang gitu kan ya. Antem kalau gitu ya kadang ya malah surut gitu kan. Nah, perasaan wanita seperti itu, apalagi kalau lagi PMS gitu kan ya. Wah, itu pasti lagi tsunami-tsunaminya biasanya gitu kan. Sedikit aja kita bikin salah paham atau bikin kesalahan, udah habis lah kita. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau laki-laki beda gitu kan. Laki-laki seperti karet gelang, dia bisa mendekat dan menjauh lagi gitu kan. Bisa nempel dan juga akhirnya menjauh lagi gitu kan. Ketika apa? Ini berkaitan dengan menghadapi masalah. Ketika laki-laki itu dia lagi ada masalah, dia akan masuk ke dalam goanya, ibaratnya begitu kan. Buat apa? Buat menyendiri, buat berpikir, buat berkontemplasi gitu kan ya, merumuskan jalan-jalan pemecahan masalah itu seperti apa. Nah, di saat itu biasanya laki-laki akan menjauh. Makanya dia kan contoh cuek gitu kan ya, gara-gara apa? Ada masalah pekerjaan, udah dia nggak pingin gitu kan yang ngechat pasangannya dan seterusnya, gara-gara apa? Dia suntuk gitu kan, dia butuh waktu sendiri. Tapi gara-gara salah paham gitu kan, malah dituduh selingkuh gitu. Nah, ini yang terkadang nggak dipahami gitu loh. Laki-laki tuh memang butuh waktu gitu kan. Kemarin juga saya habis lihat di TikTok ya, ada driver ojol yang sharing begitu kan. Dia bilang gini, kenapa ya kok di sana itu saya menjumpai banyak ya laki-laki gitu kan ya, sendiri sebelum nyampe rumah gitu kan. Dia ada duduk di pinggir jalan ngerokok begitu kan. Atau nggak gitu dia buka HP main game sebentar baru dia pulang ke rumah. Nah, rupanya memang itu dibutuhin buat laki-laki gitu kan, supaya apa? Dia cooling down gitu kan. Cooling down dulu akhirnya bisa menghadapi lagi kenyataan ya di rumah begitu. Nah, itu memang me time-nya laki-laki gitu kan. Dia memang butuh waktu nyendiri. Ini yang menjadi salah paham dari perempuan biasanya adalah ya nggak memahami ada kebutuhan yang seperti itu. Padahal apa ya, ini memang caranya laki-laki buat mikir, dikiranya menjauh gitu kan. Contoh misalkan kalau malam nih udah suami istri, kok nggak melukin aku gitu kan malam ini, kenapa? Nah, bisa jadi apa ya, memang dia butuh waktu sendiri. Terkadang ini yang disalahpahami begitu kan, pulang telat juga gitu kan dari rumah, atau ada yang pulang gitu kan dari rumah muka udah ditekuk begitu kan ya, terus habis gitu tiba-tiba masuk kamar terus habis gitu menutupin mukanya sama bantal gitu kan. Istrinya datang, "Pak, kenapa?" gitu kan, "Cerita dong kalau ada masalah." Cuman gitu doang suaminya. "Papa gitu kan, mama aja kalau ada masalah mama cerita. Papa ada masalah nggak mau cerita. Aku kan ini istrimu." Nah, ini yang sering disalahpahami. Kenapa? Karena ya ada perbedaan menyikapi masalah. Ya kan, kalau laki-laki bersemayam dalam goanya, kalau perempuan kan memakai toanya untuk dia itu bercerita. Makanya dalam dunia perempuan kan ya sharing is caring. Ya, mereka memecahkan masalah dengan gengnya dulu ya, dengan saling curhat, ya gibah begitu kan. Nah, ini yang di sana caranya perempuan untuk melegakan perasaannya ya dengan bercerita begitu kan, dengan sharing dulu. Kenapa? Kalau nggak dikeluarin nih gitu kan ya, isi kepalanya, isi perasaannya, dia nggak bisa mikir. Ya inilah uniknya perbedaan ya kan, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ya harus diem baru bisa mikir, kalau perempuan harus ngomong setelahnya baru bisa mikir. Nah, dan ini ditunjang dari penelitian, laki-laki itu punya 7.000 kata setiap harinya berbanding perempuan yang punya 20.000 kata. Ini juga sering jadi salah paham gitu kan. Wah, istri aku tuh bawel banget gitu kan. Kalau memahami ada perbedaan gini, akan jauh bisa berempati gitu kan. Dan justru nih jadi langkah antisipasi juga gitu kan. Kalau istriku nggak banyak omong, berarti itu ada tanda-tanda masalah. Nah, ini juga
akhirnya kalau kita tahu kayak gini kan kita jadi tahu kita bisa punya langkah antisipasi nantinya. Justru kalau perempuan itu banyak diemnya, itu tanda-tanda gitu kan, ini pasti ada masalah dan jangan sampai nih gitu kan, ini terus-terusan, wah itu bahaya dari situ. Oke ya. Terus berikutnya nah ini bahasa cintanya laki-laki itu lewat aksi. Berarti apa? Tindakan. Mencari nafkah, panas-panasan tadi ya, contohnya tadi kan panas-panasan ya, hujan-hujanan di luar sana ya, nyari nafkah itu buat siapa ya? Buat anak istri gitu kan. Ini aksi yang ditunjukkan oleh laki-laki. Tapi kalau perempuan menunjukkan bahasa cintanya lewat diksi, bahasa begitu kan. Nah makanya kadang nggak ketemu nih, satunya pengen diungkapin cinta satunya lewat aksi gitu kan. Makanya perempuan itu kan kadang apa ya, menanyakan, kamu cinta nggak sih sama aku? Lah ini apa, kata laki-laki gitu kan, ini apa gitu kan, nunjukin ini apa gitu kan, ini bukti cinta aku gitu kan, laki-laki begitu. Tapi kalau perempuan lagi-lagi, benar kamu cinta sama aku, masih belum puas karena belum terucap gitu kan sayangnya, karena butuh verbal gitu. Laki-laki itu perempuan itu butuh ungkapan secara verbal gitu kan. Ketika itu nggak dipenuhi oleh laki-lakinya gitu kan, dia akan terus menanyakan. Terus habis itu laki-laki pengen dipujinya atas jeripayah pekerjaannya gitu kan, kontribusinya mencari nafkah materi tadi. Kalau perempuan pengen dipuji secara fisik ya, penampilan gitu kan, bentuk pelayanannya ketika di rumah begitu kan, nyiapin makan gitu kan, terus anak-anak gitu kan ya. Nah ini juga pengen dapat pujian. Nah makanya kan pujiannya bentuknya berbeda. Satunya pengen dipuji jeripayah mencari nafkah materi, satunya pengen dipuji ya kan secara penampilan, secara pelayanan-pelayanan di rumah tangga. Terus habis gitu laki-laki pengen didukung. Ini bentuk dukungannya pun berbeda. Dukungan kepada laki-laki itu apa? Satu, penerimaan. Laki-laki nggak ada yang sempurna, laki-laki juga punya kekurangan, laki-laki juga punya masa lalu gitu kan, entah kelam entah bagaimana. Nah ini pengen diterima begitu kan. Berikutnya apa? Pengen dipercaya. Nah itu di situ. Makanya nih kalau kita ketemu sama laki-laki gitu kan, kalau ada masalah, laki-laki cuman ngasih apa? Oh, semangat bro, bisa. Udah cukup. Nggak ada tuh yang nangis-nangis gitu kan. Nah, kalau kita ketemu ada laki-laki sama laki-laki, tiba-tiba peluk terus nangis-nangis, wah itu malah bahaya kan. Laki-laki ya gitu, dapat bro, suntuk banget bro tuh, bisa lah gitu kan, ini bisa dilalui. Nah lagi-lagi begitu cara bentuk apa ya, dukungannya itu begitu, memberikan kepercayaan, bisa kok gitu kan. Nah tapi kalau perempuan enggak, beda. Perempuan pengennya didengar, dipeluk gitu kan ya, dibuat nyaman gitu kan ketika dia bercerita, diperhatikan gitu kan. Nah ini yang di sana itu pengen ya kan, ini menjadi kebutuhan dan sekaligus bentuk dukungan dari perempuan. Makanya kalau ada masalah gitu kan dari perempuan, entah dia ngambek, entah dia tiba-tiba nangis dan seterusnya, ya jangan mikirnya ngasih dukungan kayak laki-laki gitu kan, bisa istri aku bisa, jangan cengeng ya. Ini kan salah gitu kan, model yang seperti ini. Oke, makanya nih gitu kan, wanita itu ingin, banyak salah pahamannya ya, wanita pengen merubah laki-lakinya, padahal laki-laki itu pengen dipercaya, dihargai gitu kan, diterima. Kalau yang perempuan, nah salah pahamnya apa? Laki-laki salah pahamnya kepada perempuan apa? Ya ketika perempuan itu bercerita, berkeluh kesah, itu perempuan. Nah kadang ya dia cuma butuhnya didengar. Nah itu seperti itu. Oke, akhirnya nih masuk cara mengantisipasi. Nah, pertama ya jelas cara mengantisipasi ya kita mencari ilmunya. Hari ini adalah upaya, ya kan, kita mencari ilmu agar kita bisa mengantisipasi. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi kan jadi tahu kan, oh ilmunya seperti apa. Cara berikutnya kita dengan namanya ada empati antisipatif. Berarti gimana empati antisipatif? Ya berarti bentuk empati yang di sana dalam rangka mengantisipasi. Sebelum kejadian nih kita bayangin dulu. Nah itu di situ. Makanya nih kalau ada konflik dan seterusnya, kita
kita bayangin kalau kita melakukan sikap yang seperti ini, misal marah-marah tadi ya, kayak contoh-contohnya tadi, ini apa ya dampaknya? Ini kalau aku di posisi seperti itu gitu kan, istri aku atau ya pasangan aku yang marah-marahnya kayak gitu, gimana ya perasaannya? Gimana ya terlukanya? Nah, kalau aku kehilangan dia nanti malah bagaimana dampaknya? Nah ini loh empati antisipatif. Ini yang di sana harusnya dimiliki nih. Kalau kita punya mindset ya, apalagi kalau udah berumah tangga, mutlak harus kita punya yang namanya empati antisipatif. Oke, nanti ya pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab nanti ya. Berikutnya respon ketika ada konflik. Nah ini harus tetap rasional. Kenapa? Karena agar kita itu bisa bijak nanti mengambil keputusan, mengambil sikap. Kalau kita emosional, ya wajar respon kita tadi ya, bola salju konflik tadi, ya respon kita akan menjadi negatif gitu kan. Tapi kalau kita tetap rasional ya kan, kita gunakan akal pikiran kita, bukan emosional kita, nah maka kita akan jauh lebih bisa melihat gitu kan ke depan, nampaknya nanti kayak gimana ya gitu kan ya. Akhirnya menahan emosinya dulu gitu kan, memahami dulu dan akhirnya bisa menyikapi jauh lebih bijak. Ada langkah ya kan, ada respon yang diambil nanti secara positif. Nah respon positif itu jelas butuh yang namanya rasionalitas. Berikutnya nih, arahkan konflik ya menjadi konflik yang positif. Apa konflik yang positif itu? Kompetisi. Kompetisi kan hakikatnya konflik. Kita bertarung, kita beradu. Kayak begitu kan. Tapi positif gitu kan. Apa ada arah yang jelas gitu kan. Apa yang nanti kita bisa perlombakan. Ya kita berlomba-lomba nih dalam kebaikan. Kan begitu kan. Fastabiqul khairat kalau dalam Islam kan. Nah kita harus berkompetisi dengan pasangan kita. Apa kompetisinya? Ayo kita saling memahami. Nah kalau diarahkan kayak gini kan enak. Sehingga salah paham tadi nanti kita bisa meminimalisir. Kayak begitu. Makanya nih gitu kan. Tips ketika awal kali nih kalian menikah adalah sampaikan, oke ya, kebutuhan kalian itu seperti apa, keinginan dilayani itu yang juga seperti apa. Itu harus dikomunikasi. Ini nih loh, apa itu juga bentuk kita berkomunikasi, kita berkompetisi untuk saling memahami. Nah, ketika ada mindset kayak gini gitu kan ya, oh, aku harus di sana mengarahkan konflik ini positif ya. Iya, harus seperti itu. Nah, terus habis itu kita juga berkompetisi nih dalam pengendalian amarah. Wah, ini sangat luar biasa. Nanti ketika misal, dari pihak suami bisa mengendalikan amarahnya, jangan lupa dikasih reward, kayak gitu kan. Dari pihak istri bisa mengendalikan emosinya, amarahnya gitu kan. Nah, kita kasih reward juga. Ini kan luar biasa berarti. Konfliknya bukan jadi negatif, jadi positif. Nah, terakhir ada, kalau tadi kan empati antisipatif, lah ini komunikasi yang empatif. Jangan lupa ya, manusia itu makhluk yang di sana nggak cuma punya logika, tapi juga punya perasaan. Jangan berat untuk meminta maaf ketika salah. Jangan berat untuk meminta tolong kalau kita kesulitan. Dan jangan berat berterima kasih kalau sudah dibantu. Ini yang harus rutin nih dijalanin. Nah tadi kan apresiasi itu dibutuhkan, tapi memang berbeda apresiasinya. Nah ini yang jangan sampai ini tuh hilang, sederhana, sepele, tapi ini menjadi peran penting gitu, kita nanti bisa meminimalisir yang namanya konflik. Keterbukaan tentang perbedaan yang tadi yang saya bilang, masih ada ternyata. Nah ini evaluasi tanpa menghakimi. Ini cara-cara mengantisipasinya. Kenapa? Karena banyak sekali kita mengevaluasi. Tadi ya kan, konflik itu kan mulai dari mengkritik, mencela, membangun benteng ya, ego. Nah, baru akhirnya saling menyalahkan. Padahal kan hakikatnya kita harus mengevaluasi nih gitu kan. Tapi gimana evaluasi itu yang tanpa menghakimi? Nggak jarang kita pengen niatnya gitu kan. Niatnya tuh evaluasi pasangan yang salah. Tapi caranya kita dengan marah-marah, ya kan? Caranya kita dengan mencaci maki. Ini kan menghakimi begitu kan? Ya ini yang nggak bijak gitu kan? Ini yang di sana itu bukan mengantisipasi masalah, tapi akan memperburuk masalah. Bagaimana evaluasi itu harusnya membangun semangatnya, membangun motivasi untuk perbaikan.
Karena gimana-gimana evaluasi itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun agar dia itu bisa berubah, berbenah. Nah, itu di situ. Oleh sebab itu nih, gitu kan. Kalau teman-teman nih, gitu kan, yang punya hubungan, lagi marahan sekalipun, lagi di sana itu, oke, pasanganku punya salah. Jangan mengevaluasi dengan cara menghakimi. Tapi gitu kan, evaluasilah pasangan itu dengan cara yang bijak, ya kan, tanpa amarah. Wah, itu berarti udah luar biasa. Berarti kalian bisa mengantisipasi. Berarti apa? Kalian bisa meminimalisir yang namanya potensi konflik. Oke, terakhir ini ada, belum terakhir sih, ini ada video yang bisa lihat. Nih, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, itu juga lihat kan ada perbedaan. Bagaimana harus menyikapi, ya kan. Nah, laki-laki harus sabar. Nah, itu di situ. Ini kalau versinya perempuan. Ini juga cara yang luar biasa ya mensikapi konflik. Salah. Nah, ini. Tuh, suaranya enak. Nah, kreatif kan ya, mengevaluasi tapi tanpa menghakimi, menggunakan lagu, ya kan, hanya membuat ya pasangannya ngerti gitu kan. Ya memang perempuan itu bawel gitu kan, justru ini bentuk cintanya perempuan. Nah, itu seperti itu. Ini terakhir dari video ini ya. Oke, ya kan? Apa yang perlu ayah bantu dan peluklah ia. Sama yang seperti saya sampaikan tadi ya. Ketika istri itu merasakan lelah gitu kan, merasakan capek, ini adalah alarm bahaya begitu kan. Nah, sikap laki-laki pun juga harus nih memahami bekerjanya seorang ibu, apalagi ya kan, dia di rumah gitu kan, ngurus rumah, ngurus anak-anak yang di sana itu lebih dari satu, bahkan gak ada pembantu. Ini kan bahaya gitu kan. Berarti apa? Sejatinya bekerjanya beda kayak kita yang di luar. Kita di luar paling ya berapa jam, 8 jam sampai 10 jam sama perjalanannya. Kalau orang tua,
istri gitu kan, yang juga ngurus anak, ngurus rumah, bekerjanya lebih dari itu gitu kan. Kita harus memahami gitu kan, beban kerjanya itu berbeda gitu kan. Ketika istri nggak dapat dukungan secara moral gitu kan, kurang dipeluk gitu, kurang di sana disupport ya, ngebantu untuk pekerjaan-pekerjaan rumah lah, ini istri akan merasa kurang dukungan dan dia akan ngerasa sendiri lah, itu loh, itu sangat bahaya gitu. Istri yang sudah capek ini tuh sangat bahaya. Oleh sebab itu para suami juga harus peka ya. Salah. Nah, makanya di sini kan, ini surat Ar-Rum ayat 21, ini surat yang selalu ada di undangan-undangan pernikahan ya kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaranku ya kan, kebesaran Allah ialah yang Dia menciptakan pasangan-pasangan gitu kan. Kamu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, sakinah. Kenapa ya kok sakinah dulu? Kok nggak mawaddah dan warahmah dulu? Nah, karena apa? Kalau kita bisa saling menenteramkan tadi ya kan, kesalahpahaman tadi itu bisa diminimalisir, kita akan bisa saling menenteramkan, kita akan bisa saling memahami. Dari saling memahami akan ada nih mawaddah dan warahmah. Makanya ini jadi penghayatan juga gitu. Oh, kenapa ya Allah kok sakinah dulu begitu kan, bukan mawaddah dan warahmah dulu. Oh iya ya, ternyata apa ya, kita harus nih gitu kan saling menenteramkan. Nah itu di situ. Oke, hikmahnya, maka kalau kita bisa ambil hikmah adalah yang pertama, tidak ada hubungan antara suami dan istri gitu kan, atau laki-laki dan perempuan tanpa konflik. Pasti ada konflik. Dengan memahami ilmunya, potensi konflik akan bisa diminimalisir. Bahkan potensi konflik yang negatif bisa diarahkan menjadi konflik yang positif. Kerendahan hati, sikap empati, dan evaluatif adalah kunci agar konflik berubah menjadi penuh arti. Nah, terakhir mungkin ini ada closing ya kan. Cinta tanpa ilmu itu buta. Ilmu tanpa cinta itu lumpuh. Cinta yang di sana itu dengan ilmu, maka kita akan bisa nih memahami perbedaan-perbedaan itu dan akhirnya bisa saling menenteramkan. Ilmu ya kan, ya kebenaran-kebenaran tanpa adanya cinta, maka kita akan menegakkan dengan cara yang salah, akan menghakimi ya, akhirnya mengevaluasi dengan menghakimi. Ya, jadi lumpuh nantinya. Oleh sebab itu nih, bangun rumah tangga kita dengan ilmu. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih Mas Salman sudah mau berbagi ya untuk ilmunya pada malam hari ini, luar biasa. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya mungkin ya kita tahu ya beberapa hal itu di dalam kehidupan kita gitu ya. Misalkan kayak kita sebagai laki-laki itu harus dijelaskan dengan bahasa yang lugas, tapi kenapa masih kode-kode gitu. Sebenarnya tahu gitu ya. Si perempuan itu tahu gitu, kalau laki-laki itu nggak bisa dikode-kode, tapi kenapa kok dikode terus. Nah ini dalam rangka kita itu kayak diingatkan kembali gitu ya, disadarkan bahwa hal yang mendasar adalah apa ya, kita itu jangan ego gitu ya, kita harus bisa memahami pasangan kita seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih Mas Salman, ini apakah sudah dijawab ya? Jadi ada pertanyaan dari Umi Aisyah, lagi di posisi saling dingin karena suami mengkhianati. Awalnya dia kayak bersalah dan minta maaf, baik banget. Makin kesini malah kalau aku emosi dia juga emosi, bingung mau gimana lagi. Nah ini gimana artinya? Bentar, ini suara saya kedengaran? Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, nah saya lagi ya, memang di pembahasan kali ini fokus kita adalah mengantisipasi begitu kan. Apa yang saya sampaikan tadi adalah sebenarnya langkah-langkah antisipasinya. Tapi karena ini ada pertanyaan penanggulangan,
Maka sejatinya ya tadi juga ada beberapa poin sebenarnya yang di situ ya untuk penanggulangan. Apa itu? Ya di tahapan konflik. Kan tahapan konflik ada 4. Ya, yang pertama adalah mengkritik, yang kedua adalah mencela, yang ketiga adalah membangun benteng, gitu kan. Yang keempat saling menyalahkan. Nah, di posisi saling dingin ini itu kan. Hakikatnya apa? Ya gara-gara membangun benteng. Oleh sebab itu, bentengnya ini harus diruntuhin dulu. Yang tadi saya bilang, apa sih yang kita dapetin kalau kita itu saling saling apa ya mau menang gitu kan, ibaratnya kan kayak mau menang kalah begitu kan, kayak ya kamu salah gitu kan, kamu harus minta maaf dan seterusnya gitu kan. Nah kan nggak begitu, tapi gimana nih gitu kan, kita mencari jalan keluarnya gitu kan, dan kita pun juga nggak perlu kan terus-terusan menyalahkan, tapi gimana juga langkah perbaikan. Nah yang seringkali ini kalau laki-laki ya, beberapa klien yang di sana saya tangani adalah laki-laki itu egonya tinggi banget gitu kan. Ketika nih dipancing sedikit aja gitu kan, diungkit sedikit aja, kadang itu egonya itu langsung naik. Akhirnya apa, bentuk defense gitu kan, defense mechanism. Nah, apa berarti bentengnya ini dibangun gitu kan. Oleh sebab itu sekali lagi, tadi kuncinya adalah dengan kerendahan hati. Apa berarti kita meruntuhkan benteng kita dulu. Kita harus ada nih yang mau memaafkan gitu kan, mau saling juga untuk memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Yang seringkali nggak tahu ya ini apakah semua perempuan ya, tapi ketika saya menangani klien ya khususnya yang perempuan, ada hal yang di sana itu dipengin gitu kan dari perempuan. Apa itu? Ya ungkapan maaf secara verbal. Bisa, suami aku salah gitu kan, dia harus minta maaf gitu. Ya ini juga mindset yang sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena ya memaafkan itu hakikatnya nggak perlu ada validasi eksternal gitu kan. Ya kita maafin aja gitu kan. Tapi akhirnya apa? Kita sampaikan evaluasinya. Yang sering kali kan udah pengen validasi eksternal gitu kan, pengen pasangan mengucapkan maaf ya kan, tapi nggak mau menyampaikan, nggak mau ya tadi ya mengevaluasinya dengan tanpa menghakimi. Ini yang di sana itu ya udah bentengnya akhirnya ya dibangun terus tinggi. Nah nggak ada yang mau ngalah dan seterusnya. Padahal sekali lagi gitu kan, ini pasangan yang kamu cintai loh gitu kan. Ini pasangan yang di sana kita perjuangin begitu kan. Masa kita akhirnya mikirnya menang kalah gitu. Masa kita akhirnya mikirnya terus gitu, apa ya bahasanya, bentrok gitu kan. Petinju sekali lagi, petinju nih kalau udah bertarung, yang menang sekalipun itu bonyok. Itu juga babak belur gitu kan. Nah apa yang dimau kalau terus-terusan kayak begitu. Oleh sebab itu gitu kan, maka nih kalau bener-bener bingung dan seterusnya, tadi di awal, kalau sudah seperti itu carilah mediator gitu kan, entah itu paman gitu kan, orang yang dituakan di sana yang bisa menengahi gitu kan, atau kalau mau ya langsung ke konselor pernikahan begitu kan, supaya apa nih, ada mediasi begitu kan, kedua belah pihak mau dimediasi, mau ditengahi gitu kan, dan akhirnya ya sama-sama untuk bisa meredam egonya dulu, memahami kekeliruan-kekeliruannya dulu. Karena tadi ketika konflik itu salah direspon di awal, maka potensi ada respon yang keduanya salah, ketiga salah, yaitu akan bangun benteng ego. Dan otomatis di situ bukan lagi melihat benar salah, ya kan, baik buruk nggak ngelihat gitu, tapi ya nggak bisa aku yang benar kok gitu, kamu yang salah. Nah yang digunakan seperti itu. Lah ini kan nggak bisa, nggak akan selesai. Nah oleh sebab itu ya tadi, kerendahan hati, sikap empati dan evaluatif itu menjadi kunci. Maka penanganan yang bisa dilakukan adalah ya kita harus mau merendahkan hati kita gitu kan, bukan ego kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita harus pahami juga, oh jangan-jangan ada perkataanku, ada sikapku yang di sana itu ya memang menyinggung, kayak gitu kan tadi, melukai ya kan pasangan.
oke, pasangan kita salah, tapi karena disalahkan terus-terusan, ya kesel kan akhirnya. Kita punya anak, anggaplah kita juga anak gitu kan. Anak kita udah ngakui salah, tapi kita terus ngungkit-ngungkit. Anak kita kan juga kesel akhirnya sama itu. Mama kok gitu sih gitu kan. Nah ini yang terkadang lagi gitu kan, bawah sadar perempuan tadi kan, karena dominasi perasaannya kurang bisa memahami itu. Nah laki-lakinya juga kurang menenangkan itu gitu kan. Harusnya kalau udah ngambek, udah di sana itu kesel, laki-laki harus peka gitu kan. Nah harus mau nih gitu kan. Istriku marah nih gitu kan. Kenapa ya gitu? Harus aku pelukin dulu lah gitu kan. Aku harus banyak-banyak ngedemin dia gitu ibaratnya kan. Setelah itu udah tenang semuanya, ngobrol. Jangan sampai nggak ngobrol. Karena kalau nggak ngobrol berarti itu kan ditumpuk emosi itu ya kan, kekecewaan itu akan ditumpuk. Nah ini bahaya kalau terus-terusan ditumpuk, kesel satu ditumpuk, kesel lagi ditumpuk, gak dikomunikasiin, selesai rumah tangganya. Nah itu di sana. Oleh sebab itu nih gitu kan, tadi ya kan, ada banyak cara kreatifnya lewat lagu tadi kan. Kita gimana mau minta maaf dulu gitu kan ya, tunjukin ya kalau kita punya suara bagus misalkan seperti itu, atau dengan kita tulis surat permohonan maaf, atau hari ini ada banyak aplikasi editing begitu kan. Ada beberapa klien kami yang kami bantu gitu kan untuk editing video gitu kan, supaya bisa minta maaf ke pasangannya. Nah itu adalah cara masuk awal kayak gitu kan, udah minta maaf. Nah ini kalau udah egonya turun, nah baru harus ngomong, aku tuh sebenarnya kecewa di sini loh gitu kan. Aku juga kecewa di sini, ayo terus ini bagaimana nih gitu. Nah jangan fokus ke masalah, tapi fokusnya itu harus ke solusi begitu. Nggak ada dalam pernikahan, dalam hubungan itu menang kalah, tapi gimana nih gitu kan, agar yang di sana itu ya kita bisa win-win solution. Akan saling mengalah itu jauh lebih baik daripada ya kita pengen menang kalah. Di sana itu buat Umi ya, seperti itu. Terus ada lagi nih ya, siapa ini, Zoom Pro, ada namanya. Oke, saya langsung jawab aja ya. Selamat malam Pak, apabila dalam suatu kondisi perempuan memberikan saran berupa langkah-langkah detail ya kan, untuk menghadapi masalah yang bisa dilakukan oleh laki-laki, apakah itu dinilai bahwa wanita itu tidak percaya dengan si laki-lakinya? Bisa, sangat bisa. Apa ya bahasanya, ini akhirnya kayak mendikte ya gitu kan. Dalam pikiran laki-laki itu aku didikte ya gitu kan, aku bisa kok. Padahal sekali lagi ini ya salah paham sebenarnya gitu kan. Nah ini perlu diluruskan ya kan. Makanya nih kalau mau ngasih saran ke laki-laki gitu kan ya, kita harus juga ada pengantar ibaratnya gitu, ada basi-basinya gitu kan. Maaf gitu kan, aku bukan maksud menggurui, aku bukan maksud sampai di sana itu sok tahu dan seterusnya, tapi aku ngerti nih gitu kan. Nah langkah-langkahnya seperti ini dan seperti ini, menurutmu gimana? Nah jadi posisikan kita nggak menggurui gitu kan, kita nggak mendikte laki-laki gitu, itu akan sangat satu itu nggak menyinggung harga dirinya begitu kan ya. Bukan nggak percaya, tapi lebih kepada menyinggung. Nah itu di situ cara yang semacam itu gitu kan, itu menyinggung bagi laki-laki gitu kan. Gitu aja kok ya kan, tapi adalah sebenarnya ya laki-laki itu kan ingatannya lemah gitu kan ya sebenarnya itu sangat membantu, tapi ya gara-gara laki-laki itu harga diri orangnya gitu kan, yang semacam ini dianggapnya adalah terlalu mendikte gitu kan. Nah oleh sebab itu cara yang perlu kita gunakan adalah tanyain pendapat gitu kan, gitu. Kita masuk awalnya adalah bukan tadi ya kan, kita merendahkan juga, nggak gitu maksudku gitu kan, sebenarnya aku ngerti nih kayak begitu kan, aku tahu sedikit. Nah dulu aku begini misalkan seperti itu. Nah maka nih ya langkahnya seperti itu, tapi kalau menurutmu gimana saran-saranku ini, ya tanyain balik harus gitu kan, menurutmu gimana gitu kan, kira-kira bisa nggak ya gitu kan. Ya ini sekali lagi aku cuma ngasih saran gitu kan, kembali lagi nanti keputusanmu gimana. Oke, nah berikutnya
Aku percaya kok sama kamu mas gitu kan, aku percaya kok kamu bisa menghadapinya dan seterusnya. Nah itu yang penting. Jadi diksi yang terakhir ya kan, bukan dia nggak apa, bukan tindakan yang kita itu nggak percaya sama suami, tapi tadi ya kan bentuk dukungannya berbeda. Nah maka kita pun juga begitu, aku percaya sama kamu kok mas gitu kan, kamu bisa melaluinya. Oke ya, kalau kamu butuh bantuan, nah kamu bisa tanya gitu kan. Nah itu pun lebih enak sama laki-laki daripada langsung dikasih tahu detail-detail dan seterusnya. Nah mungkin seperti itu sih, sehingga sebenarnya itu bukan nggak percaya, tapi itu bisa menyinggung. Nah, kan laki-laki kan gampang tersinggung ya. Nah oleh sebab itu gitu kan, dia kasih saran yang dia perlu aja. Nah itu di sana itu jauh lebih baik. Nah sehingga nggak dianggap menggurui, sehingga nggak dianggap mendikte. Karena ya sekali lagi dia tipikalnya adalah harga diri gitu kan. Jadi itu seperti itu. Terus ada lagi Ratna. Oke, bagaimana cara mengajak suami untuk sama-sama belajar lebih memahami agama dan ilmu pernikahan tanpa ada kesan menggurui? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana cara mengajak suami? Mungkin ada yang mau ngasih ide juga? Rama mungkin ada ide nggak nih Ram? Bagaimana cara mengajak suami ya kan agar sama-sama mau belajar nih lebih memahami agama dan ilmu pernikahan tanpa kesan menggurui? Ditantang kasih kiss kali ya. Gimana tuh, gimana tuh? Gimana ya, misalkan kayak kayak dibikin andai-andai ada masalah konflik apa gitu ya, terus ditanyain kira-kira solusinya apa ya gitu. Nah terus akhirnya dia kan kayak ngasih solusi, gambaran solusi dan sebagainya gitu kan. Nah terus ya mungkin si perempuan bisa ngasih sudut pandang yang sudah dia pelajari di mungkin saat begini gitu ya. Terus akhirnya oh iya ya, jadi kayak kayak saling Mancing gitu ya? oh gitu ya, oh iya lebih komplit, lebih bagus, iya aku dapat jawaban itu dari belajar sini, ayo kita belajar juga yuk. Nah gitu, mungkin gitu sih. Salah satu cara ya. Oke, ada yang lain mungkin yang mau ngasih masukan juga? Boleh coba sahabat Iya, Siniban ayo yang lain. kita sharing juga sehingga nggak cuman saya aja nih, barangkali ada ide yang juga ciamik gitu kan ya. Nih ada ide nih dari Erina Manu, Mas Salman. Kalau saya Oh ngajak ya, nonton yang bertemakan tausiah. oke, bagus juga tuh. Jadi di speakernya itu dikencengin ya, biar suami denger juga gitu ya. Bagus, bagus. Ada lagi? Itu lagi tren sih emang Mas Salman. Jadi kayak apa ya, ceramahnya Mama Dede gitu di TV dibawa ke kamar gitu kan, LED TV-nya terus dibesarin gitu. Nah itu lagi tren. Lagi tren juga apa kayak gitu. Oke, oke. Nah, kalau mungkin dari Mas Rama gitu kan, dari Mbak Erina juga, ini juga langkah yang efektif ya kan, gimana nggak menggurui ya kan. Nggak menggurui kan sebenarnya kan ya gimana nggak menyinggung begitu ya, nggak menyinggung suami gitu kan. Ya cara yang di sana diberikan sama Mbak Irina gitu kan ya, sama Mas Rama, yaitu sangat sangat efektif gitu kan. Kalau saya sama istri pun juga sama, biasanya adalah ya dia akan mengajak gitu kan. Ini ada apa namanya? Ada tausiah bagus nih kayak gitu kan. Dan satu hal yang mungkin harus kita pahami bersama adalah yang namanya nafkah dalam Islam itu ada tiga. Ada nafkah batin, ada nafkah lahir, ada nafkah spiritual. Laki-laki harus memahami nafkah itu nggak cuma materi, tapi nafkah itu ada lahir, ada batin, ya kan? Ya lahir itu materi tadi, ada nafkah batin, ada nafkah non materi berarti, ya kan? Dan ada nafkah spiritual. Nah,
yang sering kali gitu kan jadi masalah, yang banyak klien kami datang itu, oke nafkah lahir cukup gitu kan, tapi nafkah batin dan nafkah spiritual ini yang kurang diberikan. Oleh sebab itu nih, apa ya, dari istri pun harus juga menanamkan, oke ya, dari tausiah tadi gitu kan yang didengerin gitu kan, dan akhirnya oh dari tausiah tadi nih apa ya yang bisa kita ambil kesimpulan, oke, atau ada lagi di perjalanan gitu kan, jangan dengerin lagu deh, dengerin tausiah aja. Nah itu pun lebih gampang gitu kan, jadi langsung aja to the point gitu kan. Sepertinya kita butuh dengerin ceramah gitu kan, sepertinya kita butuh dengerin tausiah gitu kan. Aku mau dengerin tausiah aja dong gitu. Nah itu langsung aja, kita nggak perlu ngode-ngode juga gitu, kita langsung to the point. Misal dengan cara seperti itu pun, apa sih tausiah misalkan seperti itu kan, ternyata ditolak sama suami. Oh baik gitu kan, nggak apa-apa, yaudah kalau nggak mau dengerin tausiah, mau boleh nggak dengerin sendiri. Nah itu di situ. Jadi cara menggurui tadi salah satunya adalah dengan kita tidak memaksa. Kayak begitu. Kalau kita itu memaksa, nah itu akan berasa banget kita itu mengguruinya, gitu kan. Nggak bisa, kamu harus begini loh, gitu kan. Suami itu imam loh, gitu kan. Suami itu harus sholat loh, kayak gitu. Nah itu cara yang kurang tepat. Tapi bagaimana nih, gitu kan. Oh dan juga ngebanding-bandingin, jangan ya. Kayak misalkan enak ya gitu kan, suaminya Bu ini gitu, rajin sholat, rajin ibadah gitu kan, suamiku kapan nih misalkan seperti itu jangan ya, itu bahaya gitu kan, akhirnya membanding bandingin, respon suami malah ya udah nikah sana sama itu pasti akan begitu. Tapi ya sekali lagi gitu kan, caranya adalah ya dengan yang halus begitu, kayak Mas Rama tadi ya, ada suatu case gitu kan ya, studi kasus, nah kita coba tanyain, nah bahkan dalam diskusi tertentu nih kita bisa, misal lagi makan gitu kan ya, kita ngajak ngobrol istri kita, suami kita, sebenarnya hidup ini buat apa sih. Nah kita ngomongin yang filosofis, nah itu kita akan melihat nih gitu kan ya, nanti responnya suami itu gimana, menurutmu kita akan terusan di dunia nggak sih. Kalau kita nggak terusan di dunia, berarti kita harus cari bekal ya. Kira-kira kalau menurut ayah, apa nih bekal kita buat nanti ke surga? Apa nih bekal kita buat nanti ke akhirat? Nah, cara-cara seperti itu pun, itu akan bisa menyentil ya kan perasaannya, tapi nggak menyinggung gitu. Nah, itu pun juga bisa dilakukan gitu kan. Terus habis itu anak-anak, iya ya anak-anak ini nanti gimana ya gitu kan. Jadi kalau nggak ada figur orang tuanya yang menanamkan nilai-nilai agama gitu kan, ditanyain nanti sama anaknya gitu kan, ayah kok nggak sholat sih gitu kan, ayah kok nggak ini. Nah kita harus memahami gitu kan, bahwasannya itu pun bisa kita gunakan sebagai langkah. Apa ya, contoh misalkan komunikasinya seperti ini, iya anak kita udah dewasa ya gitu kan, anak kita sudah mulai besar, anak kita sudah mulai tumbuh gitu kan, mau nggak ayah bantu buat ngajarin sholat. Nah itu di situ, mau nggak ayah di sana nemenin anak nih gitu kan, buat di sana itu berangkat ngaji gitu kan. Nah ini pun coba kita ajak gitu kan, agar ya satu ya dia menyadari dia harus jadi imamnya, dan juga nanti ya buat anak-anak ya oke lah, minimal bukan langsung full. Misal kalau suami kita itu sholatnya bolong-bolong, ya seenggaknya minimal 1 kali dalam 5 waktu, nah kan mau ngajak anaknya buat sholat ke masjid kayak begitu kan. Nah itu pun bisa dilakuin dari sana. Nah termasuk juga ya tadi dari Mbak Erina, ya kalau lagi dengerin tausiah ya udah speakernya dikencengin gitu kan ya. Nah biar hakikatnya apa ya, suami itu bisa ikut dengerin kayak gitu loh. Tapi suamiku main HP sendiri kayak gitu, ya ajak aja gitu kan, apa gitu kan, ini ada tausiah bagus nih, mau dengerin nggak gitu kan. Udah to the point juga gitu, udah lebih enak gitu kan. Apa gitu kan, ini nih
berkaitan dengan apa, misalkan cara ngedidik anak, cara di sana itu memperlakukan gitu kan. Contoh misalkan lebih kepada kita cari nih topik yang di sana itu gimana sih cara memuliakan suami kayak gitu kan. Aku dapat tausiah kayak gini nih gitu kan. Papa mau nggak aku giniin? Nah, itu memancing begitu kan ya. Itu mancing. Oh gimana gitu kan. Oh gini. Papa butuh nggak yang kayak begini, pelayanan yang semacam ini? Ya nih aku mau nih, aku setuju nih yang kayak gini gitu kan. Tapi aku juga mau Pak gitu kan. Nah dicontohin, aku juga mau diperlakukan seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya ngikutin tuh ceramahnya, ngikutin tuh tausiahnya. Nah caranya seperti itu, halus. Tapi kan ya akhirnya secara bawah sadar gitu kan, akhirnya kita berhasil tuh menanamkan sebuah nilai-nilai, menanamkan sebuah pemahaman gitu kan, mindset kepada suami kita. Seperti itu. Ini panjang nih dari Mbak Nina. Izin bertanya, tadi disebutkan kalau sifat dasar perempuan itu multitasking, tapi kalau saya pribadi merasa tidak bisa multitasking. Apa saya aneh ya Pak? Oke. Kalau kerjaan rumah pun saya kerjakan satu persatu. Kalau pernah coba multitasking seperti itu, justru jadi pusing. Dan ujung-ujungnya ada satupun yang diselesaikan. Pernah menceritakan hal ini kepada anggota keluarga, tapi mereka mereka selalu bilang kalau saya belum terbiasa aja. Apakah saya memang belum terbiasa untuk multitasking? Sebenarnya hal yang wajar kah? Atau bergantung pribadi orang tuanya? Oke. Pribadi orangnya. Soalnya jadi bingung, belum menikah aja saya begini. Apa sebaiknya saya nanti harus menceritakan hal ini saat ta'aruf ya Kak? Oke, bagus. Jadi Oke, dari Mbak Nina dulu. Ini satu, memang multitasking itu gak semua perempuan ya seperti itu. Memang ada hal lain, karena sekali lagi laki-laki dan perempuan itu pun juga ada hormonal. Ada yang laki-laki tuh ya cenderung hormonalnya lebih ya kan kalau kita tahu ya kan, eksi begitu kan ya. Akhirnya dia lebih feminim kayak begitu. Nah itu juga berpengaruh terhadap bagaimana dia tadi akan menyelesaikan masalah, juga dalam mengambil langkah tadi ya, pengerjaan tugasnya. Nah ada juga perempuan yang di sana juga ada pengaruh hormonal, akhirnya dia lebih maskulin ya begitu kan. Nah bisa jadi nih gitu kan, kenapa kita kok sulit multitasking dan seterusnya ya satu, kalau ini ngomongin hormonal, pendekatan hormonal, nah itu bisa jadi ada hal yang semacam itu. Apakah itu wajar? Wajar, karena setiap orang beda-beda gitu kan ya. Nggak bisa jadi bukan karena hormonal, apa itu adalah pola asuh, itu juga bisa ngaruh. Karena orang tua kita, ya khususnya yang kita lebih banyak ikut ayah kita atau teman main kita banyak yang laki-laki. Akhirnya itu juga tanpa kita sadari, bahwa sadar kita itu menangkap, oh ya menyelesaikan tugas itu ya satu-satu gitu kan. Nggak bisa semuanya dilakuin sekaligus begitu kan. Nah itu juga bisa pengaruhnya dari sana, karena ada teori yang namanya epigenetika. Epigenetika itu apa? Ya dia nggak cuma gara-gara gen, tapi juga gara-gara pengaruh lingkungan. Jadi sifat seseorang dipengaruhi nggak cuma gara-gara genetis orang tua, tapi juga bentukan lingkungan. Nah itu di sana, sehingga itu hal yang sangat wajar kayak gitu kan. Berarti apa ya, memang ya kita termasuk yang nggak bisa seperti itu, dan itu bisa dikomunikasikan kepada calon pasangan kita nanti. Nah jadi nggak ada soal gitu kan, itu hal yang wajar, hal yang lumrah begitu kan. Dan berarti apa, udah nantinya ya saling memahami dengan pasangan ini gitu kan, yang di sana itu harus bahu-membahu. Berarti syukur-syukur nih kalau ternyata ya pasangan kita sama nih polanya seperti itu. Ada teman saya itu yang juga yang perempuannya yang bisa baca maps, yang laki-lakinya yang nggak bisa baca maps. Kebalik begitu, karena emang ada hormonal maskulin gitu kan, lebih kepada yang perempuan. Nah yang laki-laki gitu kan ada hormonal yang lebih feminim.
Yang banyak cerita pun malah dari laki-laki, bukan dari yang perempuan. Nah, itu pun juga bisa terjadi gitu kan, nggak ada soal. Yang penting gitu kan, kita harus mau saling memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Riset yang tadi di buku ini pun, nah, ya misal dari 100 orang yang di riset gitu kan, ya bisa jadi ya kan 10 orangnya nggak mirip, ya kan, saklek dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu ya tadi gara-gara pengaruh hormonal, gara-gara pengaruh lingkungan tadi. Nah, sehingga itu hal yang sangat wajar. Betul, harus tetap dikomunikasikan. Lanjut, Bu Irina tanya lagi nih gitu kan. Atau bisa juga kalau saya usai ikut pengajian, nah kemudian saya menceritakan kepada suami, betul caranya begitu gitu kan. Nah, ini biasanya apa ya, ini yang saya lakuin sama istri. Biasanya kalau istri habis dengerin apa gitu kan, dapat ilmu apa, dapat insight apa, ya udah kita mesti juga sharing. Oh gitu ya. Nah, kadang kalau saya nyeletuk gitu kan, tapi kok masa gitu kan, saya nyoba kritisi. Nah, coba juga kan, akhirnya jadi sama-sama bisa saling tukar pendapat begitu kan. Nah, itu juga sangat sangat bisa gitu kan. Itu juga cara yang ampuh. Begitu. Bagus, Bu Erina. Ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum diakhiri? Sudah cukup? Sepertinya udah cukup sih Mas Salman, karena ini juga sudah menunjukkan di dan lebih 10 ya. Oke, Iya. luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya itu udah dikeluarin semua nih sama sahabat siaga semuanya ya. Nah, ini ya, jangan sampai sahabat siaga rugi gitu kan dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di kelas Siaga Academy ini gitu kan. Jadi jangan sampai dilewatkan, dan juga jangan lupa untuk disebarkan ke orang-orang terdekat kita seperti itu. Nah, ini tadi sudah sudah ada closing statement juga ya dari Mas Salman. Sudah ya tadi ya. Sudah. Mau diulang lagi? Oke, sudah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini pertanyaan-pertanyaan juga sudah selesai semuanya. Juga tadi sudah ditutup sama Mas Salman. Nah, ini terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai udah ya ada yang live Zoom-nya juga gitu ya. Terima kasih sudah hadir, dan khususnya juga buat Mas Salman Al-Fatani yang sudah sharing untuk pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semakin tercerahkan gitu ya, diingatkan kembali untuk ini loh, cara menjaga keharmonisan dalam hubungan gitu ya, baik yang sebelum rumah tangga maupun sudah rumah tangga begitu ya, dengan mengenal sifat dasar laki-laki dan perempuan. Ini sangat-sangat mendasar gitu ya, untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, baik sebelum menikah maupun sudah berumah tangga seperti itu. Terima kasih, semoga menjadi amalan jariah ya untuk Mas Salman Al-Fatani. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu karena sudah selesai semua, ini Rama sebagai moderator juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau kurang-kurangnya gitu ya. Nah, ini nanti untuk rekamannya akan kita share gitu ya ke teman-teman semuanya seperti itu. Nah, sudah cukup. Jangan lupa untuk minggu depan ya bisa ikut di kelas Siaga Academy berikutnya seperti itu. Nah, sebelum Rama tutup, kita foto dulu.